ibu aku ra. Oke, teman-teman. Kali ini aku kedatangan temen ya musuh ya sahabat. Yus dulu. Tapi akhir musuhan nih. Ya oke gadele lah kayak Dewi. Kali ini aku kedatangan yang namanya kalau saya manggil dia itu Ahong. Nah, kali ini biar dia kenal sendiri. Monggo Mas Ahong, perkenalkan sama teman-teman. Aku Ahong. Kowe meh lapo? Wis to, ngerti. Instagram kuning gini. Wis ngono wae. Sikat padet ra jelas. Umur Mas, umur. Wis tuwa aja dibahas. Biar ngerti umur berapa. Sanggung. Nek wong-wong sak kenal lagi, kowe ndelok kowe iki kok Cina. Heeh. Bener. Tadi toko. Bener lho tuh. Bungan Caca iki Cina. Terus? Aku awal kenal kowe ya, kowe kok Cina. Terus Jebul Cina, Jawa Tulen ya. ya Tapi kenapa fisikmu kok Cina? yo gini loh. Apple itu aja dibikinnya sekarang di Cina. Padahal Apple di mana? US kan? Ya wis, kurang lebihnya saya seperti itu. Kok nyambung. Wah, Ya wis. Wait, namanya sebenarnya dia Dimas. Saya sering panggilannya dia Ahong. Terkenalnya Ahong. sok terkenal wis. Cina ada di tuku. Betul Enggak, pasti iki awam jenenge ning nggon cacah Semarang iki Ahong. Ya terus. Umur. Umur sanggung. Sambung itu. Sanggung 30. tambah lagi beda. Hobi ya. Hobi yang sekarang saya lagi senengin sih mancing. Ngomong lu asal sosok Indonesia ngomong biasa wae. Supir rodo nganu tocok berwibawa sakti delok kowe ra ento. Hobi saiki ya wis mancing lah. Mancing tok. Ya mancing karo ya dolanan otomotif lah dikit-dikit kecil-kecil. Otomotif. Nah, Berarti modifikasi Iya. depan. ya karena dulunya memang Ya hobi perempuan no. Hah? Perempuan. kalau perempuan itu sebenarnya bukan hobi yo, Apa? kebutuhan. Berarti ya kamu termasuk laki-laki nakal ya? Kalau nggak nakal buat apa jadi laki-laki? Yura, laki-laki itu harus nakal. Kalau nggak nakal buat apa jadi laki-laki? Potong aja tuh titikmu. Buat apa? Buat kencing doang. Oke, itu hanya intermezzo teman-teman. Kali ini pertanyaan yang sedikit serius, tapi endingnya nanti ya nggak tahu. Opoi? Medeni. Di depan dia dari tadi awal kita buka untuk masuk podcast, dia orangnya emang cowokan celean. Tapi di balik itu dia punya keseriusan. Nah, nanti kita kupas tentang keseharian dia, terus pekerjaan dia, bisnisnya apa aja. Kali ini kita mau tanya pekerjaan yang pertama kita tanya pekerjaan dulu ya. Pekerjaan Mas Ahong itu apa Mas? Jawaban serius apa bercanda? Ya, serius pekerjaan. Oh serius, oh iya. Serius pekerjaan yo pengadaan barang jasa. Nah kalau orang yang nggak tahu tuh arti ini apa Pak? Pengadaan barang jasa itu ketika dinas-dinas itu butuh vendor yang baik, berkualitas, tanggung jawab. Jadi kan banyak nih vendor-vendor atau orang yang punya PT, punya CV, tapi dia nggak bertanggung jawab setelah kirim barang, dia lari dan sebagainya atau menggelapkan uang dan sebagainya banyak. Ya cuman kalau saya selama ini alhamdulillah masih dipercaya Itu di instansi lah. instansi pemerintahan ya. Ya mainnya di situ. Itu Mas Ahong itu sebagai stafnya atau pemiliknya atau manajernya atau HRD-nya? Kalau saya bukan staf, bukan pemilik, bukan apa-apa, cuma komisaris mas. Enggak, ini jawaban serius. Tenan cuk, aku komisaris. Asu ora ngandel nih. Kudu tak gawe akta ku sesuk iki tak tunjukin besok. Terus namanya Sopo? itu nama PT-mu apa Mas? Nah, boleh diminum tak? Boleh. Ger. Nama apa? Nama PT-mu. PT Arta Abadi Mandiri. Itu Ya. bergerak di bidang Jasa. Saya jasa outsourcing, pengadaan barang dan jasa. Pokoknya semuanya pengadaan insya Allah saya bisa. Spesialis di instansi pemerintahan ya? Ya, saya memang lebih ke instansi pemerintahan karena cari yang pasti-pasti aja lah.
cuan tipis nggak apa-apa, tapi kan pasti cair. Daripada di swasta kita berharap cukup bisa dapat cuan banyak tapi belum tentu cair dan segala macam. Ya ora kabeh ya. Ya memang tidak semua seperti itu. Saya bilang ada beberapa oknum lah, oknum. Itu Mas, kamu punya berpengalaman di dunia seperti itu berapa lama Mas? Kalau berapa lama, dulunya tuh saya lulus SMA sudah kerja di tender-tender seperti itu, ikut bos saya. Cuman kalau yang PT saya sendiri itu saya berkecimpung mulai tahun 2015 lah. 15. Berarti 5 tahun ya? 5 tahun lebih Ya, dari sekarang. 5 tahun sih muncul selasi kicik Januari. Terus proyek selama apa namanya proyek pengadaan barang dan jasa tadi, tingkat kesulitan yang kamu alami itu apa? Kalau kesulitan sementara ini sih standar-standar aja, wajar lah. Kesulitan kadang dari user itu permintaannya aneh-aneh. Jadi misal pengadaan apalah, contohnya pengadaan laptop, kita udah punya kasih spek barang yang ini lebih bagus tapi user ngeyel minta barang yang itu, kadang barang yang udah discontinue. Ya tapi masih bisa kita atasi gampang lah, itu tergantung cara speak kita aja. Terus dalam waktu dekat ini adakah tender yang kamu kerjakan atau? Ada. Kalau tender selama ini kan saya tiap tahun itu ada outsourcing tenaga kerja kebersihan. Berarti SDM ah? YOI, SDM. Jadi ya masih ada beberapa dinas yang saya tangani. Cuman nggak usah disebut lah. Ya jangan sebut. Intinya Mas Aung ini tadi bilangnya kan sebagai komisaris. Setahu saya tuh dia itu malah ownernya. Biarpun dia di dalam naungan asal Mas naungan mamamu ya. Jadi PT itu sebenarnya direkturnya tetap ibu. Ya. Penggeraknya kamu. Motornya saya, ibarat kata anak mobil gini mau mencari motor. Jadi gini, di balik kekoplaannya Aung ini sebetulnya dia tuh punya posisi yang menurutku itu bagus menurutku, nggak tahu menurut teman-teman. Karena di balik sebajingannya dia seperti ini, kamu tahu dia setiap hari itu apa? Dia setiap hari itu selalu mengonsumsi alkohol, nggak pernah yang namanya enggak. Pasti dia minum minuman khas Semarang, nggak perlu saya sebutkan misal. Oh nggak boleh. Oh ya nggak boleh ya. Khas Semarang aja. Ya khas Semarang lah. Bener ya? Hampir setiap hari nggak kamu Ya mengonsumsi. karena itu saya dipanggil Ahong. Karena minuman khas Semarang itu kan dulunya namanya yang dulu loh ya. Itu kan Ajong. Diplesetkan jadi Ahong. Gitu. Awal aku kenal dia, aku lihat tuh dia brutal. Sok. Brutal keren. Orangnya ini ya kalau dunia malam masih dia sudah profesional. Astagfirullah. Ternyata setelah aku kenal dia, semakin kenal ternyata dia juga bisa serius gitu. Saya tahu serius itu juga barusan 5 menit yang lalu. Nih, bener. Sakno. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau butuh Nah tadi kru kenapa ketawa semua nih? Jadi kalau temennya ya, kalau saya serius ya. Teman-teman yang kerja di kantoran atau di BUMN kalau membutuhkan vendor untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ataupun SDM, bisa menghubungi Mas Ahong. Nanti diterapkan Instagram ya Mas Ahong ya. Oke, beres. Instagramnya di sini. Ya mau buat jadi kan sih dari gue kene kamu Oh iya. serah gue sing gampang gue. Jadi gitu, apapun pengadaan di kantormu bisa menghubungi Mas Ahong. Nanti masalah nego atau apa bisa langsung ke Mas Ahong. Yang jelas perkenalan dulu biar dia presentasi ke kantornya teman-teman. Jadi dibalik kekoplaannya dia sebenarnya orangnya profesional. Jadi jangan dianggap tuh orang tuh kadang lihat Dari casing. Tapi casing memang bajingan loh. Nah Nokia 3310 mungkin ya. Tahan banteng John. Nah intinya gitulah. Jangan melihat orang tuh dari casingnya aja. Yang pasti itu
Tapi kita dalami dulu orangnya seperti apa, baik atau enggak. Kalau Aung, saya mendalami orang mendalami Aung itu kepribadiannya ya buruk. justru kalau Tapi kamu- cara dia berpikir dia baik. justru kalau kamu bilang Loh, kok dia baru betul bro mau. nah iya Jujur aja, wis sholatnya jarang mau. Nggak tahu. iya Nah bener lah. Nggak tahu. Nggak tahu. penting wae ning masjid dijual sendal Masuk. ngono lah wis Oke, itu masalah Bercanda. pertanyaan itu masalah intinya yang penting istilahnya bisa memberitahu ke teman-teman kalau ada di Semarang tuh vendor PT apa namanya? PT Arta Abadi Mandiri PT Arta Abadi Mandiri itu vendor yang bagus menurut saya, dan saya juga sudah mau pernah pakai jasa dia gitu. Jadi tapi tak cut dulu ya, video ini gak disponsori oleh PT Arta Abadi loh ya ini kedepannya iya gitu. tombok jar Jadi gitu teman-teman. Kalau memang teman-teman membutuhkan vendor yang profesional dan berpengalaman banyak dan apa namanya dong, insya Allah tidak pernah mengecewakan kliennya, insya Allah enggak lah bisa menghubungi Mas Ahong alias Dimas, nanti bisa DM di Instagramnya. Nah kali ini aku mau tanya dia pertanyaan yang sekiranya mungkin nggak penting buat dia tapi penting buat saya, dan ini ya serius dan tidak. Ini masalah pertanyaan terakhir. cepat man terakhir lo tak wih Iya. Jangan usah lama-lama, mau bayar aku supaya lah iya aku makanya ora mau bayar. tombok ngerisa Dimas, pacar pertama kamu tuh sekarang masih berhubungan atau enggak? berhubungan kamu gini-gini maksudnya apa ya? Tolong dijelaskan. Berhubungan aja, tapi kamu gini-gini itu maksudnya apa? Sudah. Tolong dijelaskan. Cinta pertama. Oh, tadi masih berhubungan nggak? Tapi sambil gini-gini. Itu maksudnya apa ya? Tolong dijelaskan dulu dengan detail. Enggak. Ya ini cuma refleks aja Mas Am. Intinya iki cinta pertamamu iki aduh, sopo ya? Aku sekali. tahun gue ora ngono. Apa Yo jujur? tahun duwe. Ora duwe telu ngono. Yo nek alhamdulillah pas kuwi nonomanku cek bagus ya laris, Jon. Rasanya aku lihat fotomu zaman 6 gila nih ya. Gini. Nanti aku tampilkan foto dia. Ojo. Dia bilang tadi zaman muda dia bagus. Padahal dia zaman mudanya Kangen band. bukan kangen band Mas, lebih bagusan kangen band. Kebagusan. Terlalu unyu. Kamu tahu film Kerasakti, Cipatke itu dia Mas. Tampil ke lah foto lah. Ojo. Rekod penonton kok. Nanti aku akan menghubungi kekasihnya untuk mengirim foto. Aduh, jangan. Itu Jangan jangan jawab itu. dulu. Apa Cinta itu? pertama itu di kelas berapa? Cinta pertama SD. Sekarang dia udah nikah kalau Sudah nikah, sudah punya anak 2 apa 3 ya? Aku nggak tahu. Bukan anakku juga. Sebenarnya yang nggak laku kamu apa siapa, Mas? Maksudnya yang padahal yang pacar pertama kan udah anak 2, tapi kamu belum sama sekali. Itu gimana Mas ceritanya, Mas? Lah itu nggak perlu saya jelaskan di sini. Nanti kamu kena dolar kuning loh, ini YouTube-nya kena dolar kuning nanti. Jangan. Nanti YouTube-nya kena dolar kuning nanti. begini Mas, kita lewat cinta pertama zaman SD. Yoi. Kita lompat kelas kamu dewasa. Terus? Kamu kan dewasa, pengalamanmu banyak, apalagi kamu seorang owner PT, komisaris atau owner Motor. itu kamu Motor. pemegang lah istilahnya. Terus? Pacar yang paling berkesan dan paling kamu sayang dan paling setia, kamu setia sama dia itu pacar yang mana? Pacar toh? Ya. Apa pacar yang sekarang toh ya? Itu paling spesial berarti. Yoi itu ya. Kalau yang sebelumnya Yang sebelumnya ya. sudah bol. Yo sik tok ini mikir golek alasan kok ambilmu. Kalau yang lainnya ya menurutku yus ngono kae lah. Pacaran paling lama berapa tahun? Paling lama 6 tahun. 6 tahun. Itu Namanya? sama siapa? Inisial aja.
TA. Itu pernah dilamar ya Mas ya? Enggak, itu cerita lain lagi. Tapi kan pernah dilamar Mas. Itu bukan yang itu. Yang 6 tahun Oh, bukan yang inisialnya itu. siapa? 6 tahun inisialnya TA. P. Oh, kok P. Di Semarang dia. Semarang. Oh, sekarang udah nggak di Semarang. Sekarang dia udah nikah di Makassar apa mana ya kalau nggak salah. lupa. Itu kamu pacaran 6 tahun itu pacaran goblok loh. Nyicil motor lunas dong. Loh, itu pacaran sambil nyicil motor, makanya begitu lunas motornya tak pek. Gitu loh ceritanya. Jadi kamu termasuk laki-laki gak gentleman ya? Ya enggak, bukannya nggak gentleman. Semua itu butuh cuan. Terus sekarang kan kamu punya pacar. Yoi. Dan aku juga kenal pacarmu kan? Keselak aku. Kira enak dibanding pertanyaannya. Belum enggak. Kan kamu harus jawab jujur loh. Nah, selama kamu pacaran sama yang sekarang, Yoi. bisa terima kamu apa adanya, Yoi. sama sifat konyolmu itu, Yoi. sama kebiasaan burukmu. Ya harus. Nah, sekarang gini, buat apa kamu cari pacar, cari cewek, cari istri? Kalau nggak bisa nerima kamu apa adanya, nggak menghargai kamu, ya buat apa? Ya nggak? Ya, tapi kan Iya, kamu banyak yo kok. egois. Bentar, perbandingan pria sama wanita itu lebih banyak wanita. Egois. Nah, itu egois. Nah, egois. Kalau kamu menurut seperti itu, Bang, berarti kamu juga harus mau dituntut sama pasanganmu. Ya dituntut selama saya bisa memenuhi nggak masalah nggak? Nah, kalau nuntutnya aku pengen Lamborghini lah, mobil gue Livina, gue jalur Lamborghini lah, gue mulang sara. Itu Nah iya makanya itu selama kita bisa memenuhi, Nggak usah minum. loh nggak bisa. itu aku ya. Ya itu ada kuru-kuru tadi. Karena memang namanya pasangan itu harus bisa nerima kita apa adanya. Kalau nggak bisa nerima kita apa adanya, ya buat apa? Berarti yang sebelum-sebelumnya nggak bisa nerima kamu apa adanya. Ya kebanyakan gitu sih. Kalau yang Ya. sekarang, Alhamdulillah bisa. alhamdulillah bisa. Nah, terus kalau emang yang sekarang itu bisa nerima kamu apa adanya, kenapa nggak kamu nikahin lo? Tunggu tanggal mainnya aja. Kapan? Ke tahun lalu? Alah, paling sumbanganmu upload isinya 1 sok. Nah, Janji, aku pernah janji sama dia. Kalau dia Februari, akhir Februari. kalau dia nikah di bulan Februari, enggak akhir Februari, aku mau nyumbang itu full pre-wedding sama dokumentasi wedding dari akad sampai selesai. Sampai sampai malam pertama. Sebenarnya malam Jadi pertama gue syuting. Ambilmu. ada temanku yang mau nyumbang tuh Bodoh. liburan ya, bener ya? Full dangdut. Full dangdut ya. Sak videonya. Itu di bulan Februari. Gue ini sopo. Kalau dia meluput dari bulan Februari, Ya giwi. bener aku nyumbangnya 100.000. Enggak. Yakin des. Saya ke. Nah, masalah kok 100.000 kowe nggo anak nggo bojo. Wah, ya remo. Enggak gini. Jadi karena kowe ya udah pada tahu. Ora mungkin ahung Januari atau Februari ngono lho. Yo, Karena namanya ini. pekerjaan dan Tapi sebagainya. ono niatan Lho ya nek niatane semua ada to. Lah kok mangi kene iki ra butuh nikah apa piye? Ra butuh gawe terus keturunan. ini. Nek niatan nikah ono. Kan sebelum nikah kan ada lamaran dan sebagainya. Minimal ngikat C. Bahasane zaman pembiyen iki Nah. ngikat. Kapan Kapan dia nek pengen ngikat tunangan? percuma tunangan endingnya gagal. Jadi trauma berarti. Percuma. Jadi Trauma, ada trauma. mau tunangan mendingan nggak usah. Cerita kayak tunangannya toh. Hah? Cerita kayak tunangannya toh. Kerunnya cangkem mali asu. Ngerti sejarahku karena kerunnya ngerti sejarahku. Gini aja. Terus kira-kira itu kapan waktunya yang pas buat ya minimal tunangan lah. Udah nyebut loh. Lu jangan Tinggal tunggu waktunya. Abot Ngapain pisan. tunangan nggak penting. Kok dia bisa tunangan? Heeh. Ah. Terus ya. tunangan ki sing 6 tahun loh. Cerita Bukan yang 6 tahun. Oh, coba yang masa lalu itu kan sebelum T. Iya, Itu teh. Itu teh. tunangan. T Apa itu? Teh gini tuh teteh maksudnya. Teh gini maksudnya teteh. besar. Apanya?
Oh yo itu rahasia lah. Kita nggak usah bahas masalah. Kita hanya intermezzo aja, pengen tahu. Soalnya Gundes ini tahu. Ya, saya tahu masa lalunya dia sebenarnya. Jadi tadi bajingan. Era Jadi bajingan. intinya gini, semua dari masa lalu kita itu untuk pembelajaran kita di masa depan, bener nggak? Ya enggak? Masa Nah, lalu dan masa tinggal lalu. kita ini tunggu keseriusan Awang sama pacarnya yang sekarang itu keseriusannya gimana, kita tunggu. Nanti ada sambungan dari podcast ini. Kalau dia ada tindak lanjut keseriusan sama pacarnya yang sekarang, Ah. kita liput tanpa Awang bayar. Ya enggak? Ojo engko viral. Enggak. Berarti terbukti kalau dia tuh laki-laki gentleman, bener nggak, Mas? Betul. Orang hanya sekedar abang. Enggak buat apa nikah nanti kalau endingnya jadi duda kayak teman-teman saya. Gini Mas Om, yang kan yang namanya udah berani nikah itu tuh harus Nah, semua resiko tuh kamu harus siap. makanya Itu gak gini pengalamanku nikah Om. Nah, Jangan menganggap kalau waktu kamu bujang. loh, emang aku tahu bujang. Ya enggak, Enggak pernah saya bujang. Ini pengalaman Selalu aja. ada. Gak pengalaman aja sih. Kalau kita sudah nikah kita tuh hidup itu enggak hanya sendiri, tapi kita harus memikirkan Yo so pastilah. anak dan istri. So pasti. Itu. Kamu anak istri tuh, oh, mertua, orang tua itu juga harus dipikir keluarga, teman sahabat. Kalau kamu sudah menikah ya, dipikir. kalau kamu sudah menikah, itu takdirmu tuh yang fokus kamu utamakan tuh anak dan Oh istri. iya, so pasti itu. so Nah pasti. setelah itu kalau kamu bisa membuat mereka bahagia, nyaman dan kecukupan, kamu baru boleh memikirkan orang tua. Berarti setelah kamu nikah itu kamu harusnya memikirkan anak dan istrimu dulu. Iya. Kalau dia terlantar jadi sakit hati, kamu ragu. Nah, bahagia itu kan ketika kita bisa mencukupi kalau saya kerjanya sebagai PT gini kan dapat proyek lah, kapan mau ngasih proyek aku? Tak sekak balik ini modaro. Tak sekak balik gue. Ya, aku tadi pesan setelah kamu nikah nanti Om, ya kamu harus bisa mengurangi keegoisan. Pesan-pesan sponsor gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa dibantu Subscribe like, ke and comment dan share. Bila teman-teman ingin datang ke sini bisa komen ataupun japri WA ataupun Instagram. Di Instagram ada kok nanti di deskripsi di bawah. Saya juga mengucapkan terima kasih Om. Yoi, Mas tekon gini Om. ya jelas lah. Aku ya rasa bayar kowe, kowe ya rasa bayar aku. Intinya gabuk gitu aja. Tombol. Oke, see you next time. Bye.